Bayangin lu lagi duduk manis di rumah, minum es teh, dengar suara burung. Tiba-tiba brak, kaca jendela getar, lemari joget, kucing loncat ke langit-langit. Bukan gempa bro, itu sound horeg lewat. Oke guys, tekan tombol subscribe dulu ya, biar channel ini rame. Masa bikin konten berjam-jam riset editing, yang nonton cuma selusin doang? Kata Bang Roma, sungguh terlalu. Akhir-akhir ini guys, sosmed, terutama TikTok, lagi rame banget video orang-orang bawa sound system segede dinosaurus keliling kampung sambil muterin lagu. Volume, wah bukan full lagi, ini mah udah overload. Dak-dikduk bikin dada sampai sesek. Sound systemnya dibawa pakai truk. Iya, truk, bukan pickup, bukan becak modif. Ini truk gede yang biasanya ngangkut pasir, sekarang ngangkut subwoofer. Dan parahnya, mereka sampai masuk ke pelosok desa ngancurin fasilitas umum cuma buat lewat. Kadang rumah orang, pagar, tiang listrik dibabat semua biar soundnya bisa lewat. Parah nggak tuh? Pokoknya kayak konser berjalan, tapi bukan Bruno Mars. Ini koplo remix berputer-muter. Fenomena ini dikenal dengan nama sound horeg. Horeg. Gue juga awalnya bingung, itu bacanya gimana? Horeka? Horeg. Tapi ya udahlah, kita sepakati aja ya, horeg. Nah, tren ini katanya sih lagi ngehits banget di Jawa Timur. Gue pribadi kan tinggalnya di Tangsel ya, ngaku-ngakunya Jakarta pinggir. Belum pernah tuh lihat pemandangan beginian. Tapi kalau lo ke Malang, Jember, Banyuwangi, wih, tiap akhir pekan tuh orang-orang rame-rame keliling cari acara sound horeg kayak kita nonton konser Coldplay. Bedanya, ini konsernya bisa jalan dan murah, tapi bikin gendang telinga deg-degan. Ternyata guys, ini bukan fenomena baru. Sound horeg tuh udah ada sejak dulu kala. Bahkan kenalan gue dari Blitar bilang waktu dia masih kecil udah ada tuh suara dentuman sound system di lapangan. Dulu sih santai ya, acaranya di lapangan, gak ganggu warga. Kayak kompetisi aja gitu, pemilik sound saling adu. Siapa yang bassnya paling nendang, siapa yang treble-nya paling nyucuk kuping. Wah, parah nih standar kompetisinya. Udah kayak kaum Prindavan di India aja. Nggak cuma itu doang guys, makin kesini levelnya makin hardcore. Udah nggak di lapangan doang, tapi keliling desa pakai truk. Truknya kayak transformer, sound systemnya kayak mau bikin kiamat telinga. Coba bayangin aja, suara dentuman sound horeg ini bisa kedengeran sampai 15 km. Gimana tuh kalau kalian ada di lokasi, bahkan joget-joget di depan sound horeg langsung? Bisa-bisa jebol tuh gendang telinga. Nah, lu pasti penasaran nih, kenapa sih namanya horeg? Katanya sih dari suara yang dihasilkan, bassnya tuh sampai bikin dada bergetar. Horeg, gitu katanya. Tapi jujur ya, gue denger tuh bukan horeg, lebih ke brek. Tapi ya udahlah, mereka yang punya nama, kita yang dengar. Di beberapa daerah, horeg ini udah jadi kayak budaya, bahkan ada kompetisinya. Ada yang namanya Paguyuban Sound Malang Bersatu. Ada juga yang bikin ormas geng, ormas sound. Gue sampai mikir, mereka daftar BPJS-nya pakai golongan desibel nggak ya? Mereka adu kualitas suara, jarak jangkauan, dentuman paling geter. Kalau bisa bikin kaca mobil pecah, wah itu prestasi bro, bukan masalah. Jangan salah, ini bukan hobi kaleng-kaleng. Harga sewa satu sound system aja bisa nyampe 30 juta sekali tampil. Itu baru standar loh. Kalau mau lebih jos gandos, ya siapin dana lebih. Bahkan, tiap desa tuh saling adu gengsi. Desa gua bawa Sriwijaya Production tuh yang juara 2012. Desa sebelah nggak mau kalah, datengin vendor lain. Tiket nonton 10.000, parkir 10.000. Penonton bisa 3.000 orang, sekali acara bisa muter uang sampai 200 juta. Gokil kan? Ini konser skala desa tapi vibes-nya udah kayak DWP. Tapi guys, sayangnya nggak semuanya indah. Ada juga sisi gelapnya. Mulai dari kaca rumah pecah, lampu jalan dirusakin, atap rumah dibongkarin cuma gara-gara truk horeg mau lewat.
Bahkan ada video viral yang nunjukin warga cuma nonton aja tuh rumah orang dibongkar sambil ngerekam senyum-senyum. Wih, mantep horeknya. Aduh, ini hiburan apa GTA mode sound system ya? Beberapa kepala desa udah mulai ambil sikap, kayak Pak Salim di Jember. Dia ngelarang horek di acara 17-an, hasilnya rumahnya didemo masa pecinta horek. Bahkan pihak kepolisian bilang kalau truk overload dan bikin macet bisa kena denda dan pidana. Wih, serem juga ya, dentumannya sampai ke pengadilan. Guys, gue ngerti yang namanya hiburan itu penting, tapi yang penting juga adalah jangan sampai merugikan orang lain. Sound horeg tuh unik banget, bisa jadi sarana hiburan rakyat, bahkan ladang ekonomi baru. Tapi ya jangan sampai bikin orang trauma sama suara bass. Kasian tuh orang-orang yang sudah lanjut usia yang ada di dekat lokasi. Wah, bisa-bisa nggak jadi dilanjut usianya. Nah, guys, karena makin banyak laporan soal kaca pecah, fasilitas umum rusak, truk-truk horeg yang overload bikin macet, akhirnya muncul juga suara dari para tokoh agama dan ulama. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia alias MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa praktik sound horeg ini hukumnya haram kalau udah sampai mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas, dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Bukan cuma MUI, gengs. Dari kalangan Nahdlatul Ulama juga ada, khususnya melalui lembaga Bahtus Masail. Mereka juga menyatakan praktik horeg yang mengganggu, membahayakan, dan merusak lingkungan itu nggak bisa dibenarkan secara syariat. Apalagi kalau niatnya cuma buat pamer kekuatan tanpa memperhatikan kemaslahatan. Bahkan disebut-sebut bisa masuk kategori isroh alias berlebihan dan tabzir alias pemborosan, terutama kalau cuma buat gaya-gayaan dan malah jadi ajang merugikan orang lain. Tapi guys, fatwa ini tuh bikin dunia sound horeg agak gonjang-ganjing. Ada yang setuju, ada juga yang ngamuk. Beberapa pelaku bisnis sound horeg bilang, "Loh, ini hiburan rakyat, Mas. Kami hidup dari sini. Kalau dilarang terus kita makan apa?" Ada juga yang ngerasa dizolimi karena dianggap seolah-olah mereka semua bikin onar. Padahal banyak juga horeg yang tertib, izin lengkap, bahkan membantu ekonomi warga. Ada juga yang bilang, mana ada sejarahnya sound horeg jebolin benang telinga. Wah, parah ini orang. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu belum ada sejarahnya. Terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Belum pernah nemu saya. Rumahnya itu kacanya pecah malah mereka ketawa, tepuk tangan. Jadi tolong dicatat warga netizen yang nggak jelas ini. Kita diundang itu yang pasti ada izinnya. Ada juga yang parah lagi, ini dari Ustadz-Ustadzan yang bantah fatwa MUI. Namanya Gus siapa lupa. Intinya dia bilang, emang sound horeg haram apa mau dimakan soundnya? Parah nih logikanya. Sound horeg kuwi lho kaya diharamne barang. Batinku lha apa diuntal kok haram aku ya. Lah trimakno didelok karo ndelok actinge ngene ya mosok ya haram aku ya. Mulane ya cara kiai kono berfatwa haram aku tak sing gak haram ae. Tapi tentu ada juga yang legowo dan bilang, ya kalau udah difatwakan haram, ya kita atur ulang. Kita cari cara biar horeg tetap bisa jalan, tapi nggak ganggu orang lain. Intinya guys, fatwa haram ini bukan berarti horeg haram secara total, tapi kondisional, tergantung praktik di lapangan. Kalau udah rusak, merusak, mengganggu, ya jatuhnya haram. Tapi kalau niatnya hiburan sehat, aman, dan tertib, bisa jadi mubah, bahkan bermanfaat. Nah, balik lagi gengs, semua ini soal keseimbangan. Horeg itu unik, hiburan rakyat, tapi tetap harus pakai adab dan akal sehat. Jangan sampai demi bass yang ngegeter sampai ubun-ubun, kita malah ngegeterin tetangga sampai masuk UGD. Nah, kalau menurut lo gimana? Apakah lo tim horeg lovers atau tim yang gak setuju? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan pastiin kalau lo belum subscribe, ya jangan sampai ketinggalan video lainnya yang suaranya nggak kalah horeg. Gue pamit dulu, sampai ketemu di suara-suara berikutnya. Salam jedak-jeduk, horeg!